pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Sepeda Nabi Adam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan membangun human capital yang berkualitas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Bagus Ardiansyah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya sendiri mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya berada di tingkat 2. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama. Oke teman-teman, di slide yang pertama itu ada human capital dan manajemen. Pada dasarnya, manajemen melibatkan pengelolaan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, human capital menjadi sumber daya yang sangat penting yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, di sini ada yang pertama yaitu ada SDM. Nah, sejarah peradaban manusia memang menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menghasilkan informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dapat diserap secara langsung oleh individu itu sendiri. Hal ini terjadi karena manusia telah mengembangkan berbagai alat dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efisien. Nah, manusia yang seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Nah, yang kedua yaitu SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pengembangan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Nah, SDM yang unggul dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, investasi yang tepat dalam pengembangan SDM unggul ini menjadi penting bagi bangsa atau organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, di slide selanjutnya masih ada human capital dan manajemen. Namun di sini ada poin variabel penting SDM. Apa aja sih variabel penting bagi SDM? Nah, variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Nah, variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Nah, di poin selanjutnya yaitu pentingnya manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan faktor penting dalam mencapai keunggulan kompetitif, pertumbuhan berkelanjutan, dan keberhasilan organisasi. Dengan sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Nah, di slide selanjutnya ada poin penekanan kualitas SDM. Poin penekanan kualitas SDM sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Nah, yang terakhir ini ada kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Kemudian faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Selanjutnya ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nah, di sini human capital management didefinisikan oleh
Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Nah, di slide selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Human capital dan investasi pembangunan SDM meliputi investasi SDM. Nah, investasi SDM ini meliputi bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas agar menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua ada penempatan SDM. Nah, penempatan SDM juga penting karena penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Terus yang ketiga ada standar kualitas. Nah, kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Nah, yang terakhir ada konsep human capital. Nah, konsep human capital sendiri berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidupnya.